Laci, sipir penjara mengambil cat yang dibuat sendirinya. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia memasangkannya di lehernya. Dan menyesuaikan tali untuk mengencangkan, meninggalkan jeratnya. Lalu dia melihat ke belakang mobil. Ujung lain dari jerat yang melewati jendela diikat ke pohon besar. Dia berbalik dengan puas. Tangannya menggerakkan tuas persneling. Kakinya siap menginjak pedal gas. Tiba-tiba ada suara di sebelahnya. Itu hanya seekor anjing yang lewat. Dalam situasi ini, penampilan seekor anjing jelas membuat Laci sedikit malu dan ragu. Tetapi segera dia tersenyum aneh. Mobil tersebut dengan cepat tenggelam ke dalam air. Ada juga stiker logo di bagian belakang mobil. Di atasnya tertulis penjara Shaoxiang. Laci sama persis dengan 3 penjaga penjara sebelumnya. Semuanya mati secara tidak adil untuk alasan yang tidak diketahui di sini. Dan Teresa adalah pengganti baru. Di hari pertamanya menjabat, ia menemukan hal yang aneh. Bahwa Laci telah membiarkan beberapa area penjara kosong selama hampir 30 tahun. Kisah yang tidak biasa ini pasti memiliki bagian yang tersembunyi. Teresa mengirim Dennis dan rekan-rekannya ke sana untuk memeriksa. Dennis menemukan serangkaian jejak kaki di sini. Dia mengikuti jejak kaki itu ke kamar kecil. Di ujung toilet ada pintu besi yang kokoh. Tapi pintu ini tidak dikunci. Dennis masuk. Menemukan katup ayun di lantai. Dia memutar katup, mengangkat kepalanya untuk melihat ke bawah. Hanya ada warna hitam di bawahnya, bagian bawah tidak terlihat. Seperti garis lurus ke neraka. Dia membungkuk untuk melihatnya dengan lebih baik. Tetapi dia tidak sengaja menjatuhkan dompetnya. Dengan enggan, dia harus menggertakkan giginya dan turun untuk mendapatkannya. Ruang di bawah ini sangat besar. Terlihat seperti seember air. Setelah mengambil dompet, ia mengikuti cahaya dan melihat sebuah kursi, buku, dan setumpuk puntung rokok. Mungkinkah tempat ini berpenghuni? Dennis segera menjadi tegang. Tiba-tiba dia seperti mendengar seseorang bernafas. Melihat dari dekat. Penjara membangun sendiri lebih banyak tahanan. Yang menyebabkan banyak kekacauan. Setelah menghitung jumlahnya, mereka menemukan bahwa orang ini tidak ada dalam daftar penjahat. Sipir terus menginterogasinya. Tetapi dia tidak bereaksi sama sekali. Jadi mereka harus mengidentifikasi dengan sidik jari. Tetapi tidak ada informasi tentang identitasnya di sistem. Sepertinya dia bukan milik dunia ini. Teresa turun ke tangki air. Dia menemukan ada sangkar raksasa di sini. Lalu dia menemukan sebuah kotak lagi. Di dalamnya penuh dengan kuku. Sepertinya orang itu telah dikurung di sini selama bertahun-tahun. Pasti Lacilah yang melakukan ini. Tetapi untuk pendatang baru seperti Teresa, ini tidak kurang dari bencana. Dia melakukannya menanyakan tentang identitasnya. Tidak menyangka itu pertama kali dia membuka mulut untuk berbicara, dia mengatakan sebuah nama. Henry. Matthew. Diver. Ini adalah makan malam terakhir seorang terpidana mati. Kejahatannya adalah membunuh suaminya untuk membuat makanan untuk buaya yang dia pelihara. Dan keinginan terakhirnya adalah ingin Henry, pengacara pembelanya, pergi untuk melihat buaya itu. Setelah mengucapkan selamat tinggal padanya untuk yang terakhir kalinya, Henry menerima warisannya. Tetapi tiba-tiba alarm berbunyi. Sipir memberitahunya bahwa dia tiba-tiba hidup kembali. Dia bergegas kembali ke kamarnya, melihat dia dieksekusi lagi. Dia dengan marah pergi untuk memprotes. Setelah itu, Henry dengan sedih pergi ke rumahnya. Dia menemukan bahwa tempat ini telah berubah menjadi kebun binatang. Dia membeli tiket masuk. Cucunya bawa 1 ayam. Membawakan dia melihat buaya yang menelan suaminya. Pada saat inilah dia mulai ragu. Apakah dia malaikat yang melindungi keadilan? Atau iblis yang mengirimkan tombak kepada musuh? Tiba-tiba dia mendapat telepon. Orang yang menelepon adalah Dennis dari penjara Shaoxiang. Dennis berharap Henry bisa datang ke sini untuk menyelamatkan pria misterius itu. Setelah ditemukan kemarin, dia menyebut nama Henry. Teresa menyelidiki bahwa Henry adalah seorang pengacara. Tetapi seorang tahanan tiba-tiba muncul di penjara. Jika cerita ini keluar,
Teresa takut dia akan kehilangan pekerjaannya. Jadi asistennya diam-diam mengusulkan untuk membunuhnya. Dan Dennis sudah mendengarnya. Hatinya yang lurus mendesaknya untuk melaporkan ini kepada Henry. Jadi Henry bergegas ke kota Castle Rock. Tetapi ketika dia sedang berjalan di jalan, tiba-tiba seorang pria muncul. Hei, pembunuh. Henry lahir di kota Castle Rock ini 30 tahun yang lalu. Dia baru berusia 10 tahun ketika dia pergi bersama ayah angkatnya ke hutan lebat. Tidak menyangka bahwa malam itu ayah dan anak itu menghadapi badai salju yang mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Keesokan harinya, tim penyelamat menemukan ayah angkatnya Henry sekarat di bagian bawah tebing. Henry tidak bisa ditemukan. 3 hari kemudian, ayah angkat Henry tidak bertahan hidup. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Henry juga dalam bahaya. Dia muncul tanpa cedera di danau beku 11 hari setelah kejadian itu. Tapi dia tidak bisa mengingat apa yang terjadi pada saat itu. Sehingga semua orang menebak bahwa dialah yang mendorong ayah angkatnya dari tebing. Dan ini juga menjadi obsesi psikologis yang telah menyelimutinya selama beberapa dekade. Henry pulang rumah. Dia mengetahui bahwa ibu angkatnya sekarang tinggal bersama pria lain. Dan pria ini adalah polisi yang telah menemukannya dulu. Tetapi dia sepertinya tidak terkejut. Dengan tenang menerimanya. Setelah itu, dia pergi ke penjara untuk meminta bertemu dengan pria itu. Tapi Teresa menggunakan alasan bahwa orang ini tidak ada di sini untuk mengusirnya. Setelah dia pergi, dia segera menyadari bahwa situasinya tidak baik. Jadi dia mengirim asisten untuk membuat kematian kecelakaan untuk pria itu. Tapi dia jelas tidak menyangka bahwa ini akan menjadi awal dari mimpi buruknya. Teman penjara narapidana ini biasanya tidak hidup lebih dari 3 hari. Tetapi asisten Teresa memindahkan pemuda berpenampilan lemah itu ke selnya. Dia senang melihatnya. Lalu berdiri dan perlahan mendekatnya. Tapi dia hanya mengatakan satu kalimat. Kamu akan menyesal menyentuhku. Dia mencibir. Seperti mendengar cerita lucu. Tapi keesokan harinya, dia tidak punya kesempatan untuk tersenyum lagi. Dan pria itu berdiri di samping menatapnya dengan wajah polos. Pihak forensik membedah tubuhnya. Dan menemukan bahwa semua organ dalamnya busuk hanya dalam 1 malam. Teresa ketakutan. Jadi dia mengunci pria itu di tahanan terpisah. Ketika dia bosan, dia sepertinya mendengar sesuatu. Dia berbalik untuk melihat. Ternyata itu adalah seekor tikus yang berlari keluar dari sudut dinding. Dia tiba-tiba tampak tertariknya. Melihat ke dinding. Tempat itu sedang memasang perangkap juga. Lalu dia melihat ke arah tikus. Sekarang tikus itu mengikuti dinding dan berlari langsung ke perangkap menunggunya. Pada malam, Dennis memantau kamera keamanan. Tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa pria itu telah menghilang. Dia segera mengubah sudut kamera, melihat sekeliling. Tapi saat ini, pria itu muncul di depan ruang pengawasan dengan wajah aneh melihat ke kamera. Dennis merinding, dengan cepat berbalik untuk melihat ke pintu. Tapi saat menoleh, pria itu menghilang lagi. Dan di layar kini muncul beberapa mayat sipir penjara. Dia buru-buru menekan bel alarm. Dan mengeluarkan pistol dari brankas. Keluar dari ruang pemantauan untuk memeriksa situasi. Baje itna kaise so sakta hoon? Kamu gila? Setelah beberapa saat ketakutan. Rekan-rekannya semua muncul di depannya tanpa cedera. Dan pemuda itu sekarang duduk diam di sel. Keesokan harinya, Dennis membawakannya makanan. Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya apakah dia selalu di sel tadi malam. Tetapi wajahnya penuh kecurigaan. Ketika Dennis melihat itu, dia pikir dia benar-benar berhalusinasi. Lalu dia dengan ramah mengatakan kepadanya bahwa dia telah menghubungi Henry. Segera, Henry menyelamatkannya. Tetapi dia tidak bereaksi sama sekali. Tapi setelah Dennis pergi, dia menunjukkan ekspresi bingung. Kegembiraan baru saja dimulai.